액션 let's go 저 건물을 찾으러 Di sebuah negeri bernama Ajam, hiduplah Hoja Mubarok dengan istrinya. Mereka sudah lama menikah, namun tak kunjung dikaruniai seorang anak. Suamiku Hoja Mubarok, sampai kapan kita akan hidup tanpa adanya seorang anak? Sudahilah tangismu istriku. Mungkin ada alasannya kenapa Allah tak lekas memberi kita keturunan. Tapi sampai kapan suamiku? Sampai kapan? Tidak baik untuk kita apabila terlalu larut dalam kesedihan. Lebih baik kita berdoa kepada Allah agar lekas memberi kita keturunan. Hoja Mubarok dengan istrinya berdoa kepada Allah agar lekas diberi anak. Entah sudah berapa kali mereka berdoa meminta hadirnya seorang anak. Walau sekencang apapun badai cobaan menerka, tak akan pernah merobohkan iman mereka. Hingga pada akhirnya, kesabaran meredam badai di kehidupan Hoja Mubarok dan istrinya. Suamiku Hoja Mubarok. Ada apa istriku? Suamiku Hoja Mubarok. Setelah sekian lama, sepertinya Allah mengabulkan doa kita. Aku hamil suamiku. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang sabar. Kebahagiaan atas hadirnya seorang anak di rahim istri Hoja Mubarok tumpah ruah setiap harinya. Dan setelah mengandung selama 9 bulan, akhirnya seorang anak laki-laki lahir ke dunia, menyapa seisi dunia dengan wajah rupawannya. Suamiku, siapa kiranya nama yang cocok bagi putra kita ini? Aku ingin memberinya nama Hoja Maimun. Itu nama yang bagus suamiku, semoga namanya sebagus perilakunya. Hoja Mubarok dan istrinya menyertai pertumbuhan anak laki-laki semata wayang mereka dengan baik. Nilai moral dan keagamaan kepada Hoja Maimun sampai umurnya menginjak 8 tahun. Hoja Mubarok membawanya ke kediaman seorang kiai terkemuka untuk mengajarkan ilmu agama dan keimanan anaknya itu. Hoja Maimun anakku, ini merupakan hal berat bagiku, pun juga bagi ibumu. Ketahuilah anakku, keputusan untuk membawamu berguru kepada kiai di desa ini bukan lain demi kebaikanmu sendiri. Baik ayah, aku akan mengingat setiap kata yang ayah berikan. Aku akan menjemputmu dari sini beberapa tahun lagi, saat kau telah tumbuh dewasa dan siap menghadapi dunia dengan ilmu agama yang sudah kokoh. Baik ayah. Hoja Maimun berguru pada seorang kiai alim itu, mempelajari berbagai ilmu agama yang telah mengokohkan imannya. Hoja Maimun berjuang menuntut ilmu sembari dipeluk rasa rindu terhadap kedua orang tuanya. Hingga saat umur Hoja Maimun menginjak 15 tahun, Hoja Mubarok kembali untuk menjemput anaknya yang telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan luhur. Hoja Mubarok juga membawa kabar untuk menikahkan Hoja Maimun dengan seorang gadis cantik bernama Bibi Zainab. Anakku, kau telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang patut kami banggakan. Inilah saatnya aku membawamu pulang, juga memberitahumu tentang kabar baik yang aku bawa. Kabar baik tentang apa ayah? Aku akan menikahkanmu dengan seorang gadis cantik dan baik bernama Bibi Zainab. Jadi, bagaimana menurutmu anakku? Aku bersedia menuruti kemauanmu ayah sebagai bentuk rasa hormatku kepada ayah. Hoja Maimun dan Bibi Zainab akhirnya melangsungkan pernikahan mereka. Meskipun baru pertama berjumpa, rasa cinta pada pandang pertama tak bisa terelakkan. Hoja Maimun dan Bibi Zainab memutuskan untuk tinggal sendiri, menata kehidupan rumah tangga terpisah dari kedua orang tua mereka. Setelah berberes rumah baru yang kini mereka tempati, Hoja Maimun pergi ke pasar untuk membeli 2 ekor burung, 1 burung tiung betina dan 1 burung bayan jantan. Hoja Maimun pun membawa pulang 2 ekor burung itu ke dalam rumah. Lalu meletakkan mereka pada sebuah sangkar yang berdekatan. Tak lama setelah itu, Hoja Maimun punya keinginan untuk pergi berdagang di laut. Hoja Maimun kemudian mengutarakan keinginannya pada Bibi Zainab. Istriku yang cantik Bibi Zainab, sudah sepatutnya bagiku untuk menafkahimu. Aku berkeinginan untuk pergi berdagang di laut. Apakah harus jauh itu Kakanda? Aku akan pulang padamu istriku. Sederas apapun ombak samudera di luar sana, lebih deras cintaku padamu istriku. Aku akan pulang.
Baiklah suamiku, doaku akan ada di setiap jalan yang engkau bijaki. Barang Khoja Maimun, kini Khoja Maimun bersedia untuk berangkat merantau. Tapi sebelum itu, Khoja Maimun memberi pesan kepada Bibi Zainab. Bibi Zainab istriku, sebelum aku pergi, aku ingin engkau mengingat pesanku ini. Apapun yang terjadi, segala gundah yang kau rasakan, mintalah pendapat Bayan dan Biung. Jangan sampai kegundahanmu itu menyesatkan dirimu. Baik suamiku, kan ku ingat selalu pesanmu suamiku, dan rindu ini akan bertumpah ruah setiap harinya untukmu. Khoja di laut, dan tinggallah Bibi Zainab seorang diri di rumah. Setiap purnama berlalu tak lagi dengan cahaya yang terang seperti saat Khoja Maimun masih di sini. Bintang-bintang pun ikut pergi seakan membiarkan Bibi Zainab sendiri. Hingga pada suatu hari berangkatlah seorang pangeran rupawan dari kerajaannya pergi ke sebuah pasar. Dan atas segala kebetulan di muka bumi ini, netra Bibi Zainab bertemu dengan netra seorang pangeran rupawan itu yang juga tengah terpesona pada kecantikan Bibi Zainab. Wahai gadis cantik, siapakah namamu? Aku Bibi Zainab. Kau bukanlah seorang putri, tapi anehnya purnama ini padamu karena aku lebih mengagumi kecantikanmu daripada purnama itu. Jadi, maukah kamu pergi berkencan bersamaku malam ini? Berikan aku waktu untuk berpikir, pangeran. Baiklah, jika itu mau bulanku. Bibi Zainab pulang dengan perasaan gembira sekaligus gundah. Ia tidak mau mengkhianati suaminya. Namun di sisi lain, perasaan sepi mencekiknya erat-erat. Bibi Zainab memutuskan menemui burung Tiung dan burung Bayan untuk dimintai izin menemui pangeran. Tiung, aku ingin menemui pangeran malam ini. Apakah kau akan memberiku izin? Tentu saja tidak, Bibi Zainab. Itu adalah perbuatan buruk yang dibenci oleh Allah. Kau tega mengotori ikatan sucimu dengan Khoja Maimun. Bibi Zainab yang mendengar itu lantas tersinggung. Ia mengeluarkan burung Tiung dari sakarnya, lalu melempar burung kecil itu ke lantai hingga mati. Bibi Zainab kemudian menghampiri burung Bayan yang pura-pura tidur sembari menyimak keributan tadi. Hai Bayan, apakah kau akan mengizinkanku pergi bersama pangeran malam ini? Tentu saja Bibi Zainab, kau berhak atas kebahagiaanmu sendiri. Kau benar Bayan, suamiku pergi menjalankan kewajibannya, namun meninggalkan perannya sebagai suami yang selalu di sisi istrinya. Kau pasti sangat tercekik dengan segala kesempurnaan itu. Kau mengingatkanku dengan cerita seekor burung yang dicabuti bulunya. Cerita apa itu Bayan? Apakah aku boleh mendengarnya? Burung Bayan itu menceritakan sebuah kisah kepada Bibi Zainab. Sebuah peralihan agar Bibi Zainab larut dalam ceritanya, lalu mengurungkan niat untuk bertemu pangeran. Bayan melanjutkan ceritanya yang penuh pelajaran di malam-malam berikutnya. Hingga pada akhirnya, Bibi Zainab sadar akan sikap buruknya. Bayan yang budiman berhasil menyelamatkan tuannya dari jalan yang sesat, menjaga kesucian pernikahan Khoja Maimun dan Bibi Zainab selamanya. Tamat.